Saudara-saudara, mari kita berdoa. Firman Tuhan akan kita renungkan saat ini. Bapa di surga, berikanlah kami hikmat untuk mengerti memahami firman-Mu yang akan kami renungkan. Dalam kami menghadapi kehidupan ini dengan berbagai bentuk peristiwa di dalamnya. Kami percaya firman-Mu menuntun, mengiringi kami untuk hidup benar dan bertindak benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini dari apa yang terjadi di kehidupan kita terdapat dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara-saudara, COVID-19 memang sangat menggentarkan seluruh isi dunia ini. Semua manusia ketakutan, semua manusia, bangsa-bangsa berupaya semaksimal mungkin untuk menghadapi pandemi dunia yang begitu ganas. Ini krisis hidup. Segala upaya yang dilakukan oleh manusia, bangsa-bangsa, negara-negara, pemerintah mau menunjukkan bahwa ini krisis kehidupan. Ada kehidupan yang benar-benar terancam. Kenapa demikian? Di mana-mana kita mendengar berita puluhan ribu orang meninggal. Belum mereka yang dalam pengawasan, dalam pemantauan. Bahkan kita masing-masing pribadi sekarang sudah sangat sensitif. Batuk sedikit kita mengira, jangan-jangan saya COVID. Badan lemas, kesehatan terganggu. Langsung pikiran kita ke sana dan mulai ketakutan. Saudara-saudara, ini memang persoalan. Persoalan yang harus dihadapi. Kenapa demikian?
karena pasti ada jalan keluar. Itu harapan manusia. Maka tidak ada istilah untuk pasrah dan menyerah. Segala upaya dilakukan. Termasuk ketika belakangan kita mendapat himbauan agar kita melakukan tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain, menghindari tempat-tempat keramaian. Bahkan yang paling pelik bagi kita, orang yang percaya, orang beragama, dihimbau untuk meninggalkan rumah-rumah ibadah dengan tujuan agar COVID-19 tidak terus menulari orang-orang. Saudara-saudara, apa hubungan peristiwa hari ini, peristiwa yang sekarang ini sedang terjadi, yang sedang kita hadapi dengan bacaan Alkitab saat ini? Jika umat Israel dilanda krisis kehidupan, mereka terancam pada kematian karena tidak ada air di padang gurun di sini. Di Rafidim, mereka kehausan. Masa dan Meriba menjadi nama yang diberi kepada tempat itu karena di sana ada ujian yang dihadapi oleh umat Israel, dan karena ujian itu mereka bertengkar. Saudara-saudara, memang tidak ada ujian, tidak ada pencobaan yang tidak melahirkan tantangan. Semua ada konsekuensi yang terjadi dari sebuah ujian. Tetapi pada akhirnya hanya ada dua kata, lulus atau tidak lulus menghadapi ujian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita sesungguhnya telah dikatakan bahwa umat Israel berjalan dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan lain atas titah Tuhan. Maka sesungguhnya umat itu dalam perjalanan hidupnya telah merasakan, telah menikmati, membuktikan penyertaan Tuhan, bahwa mereka berjalan atas perintah Tuhan. Maka ini kemudian yang melahirkan pertanyaan, kalau demikian, kenapa mereka begitu ketakutan dan panik ketika mereka tidak menemukan air di Rafidim? Bapak, Ibu, saudara-saudara, ternyata krisis hidup bisa membongkar bangkir keberimanan seseorang. Krisis hidup ternyata bisa membuat kita lupa atas apa yang pernah kita nikmati dan rasakan dalam perjalanan ini, termasuk dan terutama apa yang telah Tuhan perbuat. Itulah makanya pengalaman umat Israel di Rafidim disebut ujian. Mereka sesungguhnya telah mengetahui, meyakini, menikmati perjalanan hidup yang dipimpin oleh Allah. Di siang hari mereka dituntun tiang awan, dan di malam hari mereka dituntun tiang api Tuhan. Tapi di Rafidim, bangsa itu bersungguh-sungguh dan bertengkar. Musa sebagai pemimpin merasa dan ditempatkan tersudut. Kenapa? Karena kepada Musa umat Israel menuntut dan mempertanyakan kenapa mereka dibawa untuk mati di padang gurun. Mereka mati dengan tidak ada air. Anak-anak mereka, ternak mereka. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa umat Israel malah menyudutkan Musa? Inilah yang membuat Musa geram, sehingga dia berkata kepada umat Israel,
kamu bertengkar dengan aku? Mengapa engkau mencobai Tuhan Allahmu? Apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Musa melalui pernyataan ini? Musa sesungguhnya mau, rindu umat Israel tetap dalam kesadaran, tetap dalam iman, menghadapi krisis hidup itu. Musa ingin umat Israel mengingat bahwa mereka berjalan dituntun Tuhan. Musa mau yakinkan mereka sesungguhnya supaya mereka sungguh-sungguh percaya bahwa perjalanan yang Tuhan pimpin tidak akan pernah berujung pada kebinasaan. Ketakutan, kepanikan tidak membuat dan tidak menjamin setiap orang terbebas dari ancaman. Krisis kehidupan yang melanda kita oleh COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan istilah corona di kalangan kita, saudara-saudara, telah mengarahkan kita pada ujian hidup, ujian iman. Sangat sulit untuk bersikap. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang kemudian berada dalam posisi dilematis ketika dia tetap pada panggilannya memenuhi kebutuhan umat untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka sering dituding sebagai orang-orang yang tidak taat pemerintah, orang-orang yang tidak peduli dengan hidup, orang-orang yang sombong rohani, orang-orang yang terlalu menganggap segala sesuatu di hidup ini selesai hanya dengan beriman. Padahal tidak demikian. Demikian juga ketika orang-orang ngotot untuk terus beribadah di tempat ibadah, di rumah-rumah ibadah. Mereka sering menuding orang-orang yang tidak datang ke tempat ibadah sebagai orang-orang yang tidak beriman. Saudara-saudara, krisis kehidupan hari ini telah melanda kehidupan orang percaya pada pertengkaran. Tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah untuk mengingkari kata hati. Tidak mudah untuk mengingkari apa yang terpatri dalam pengalaman hidup selama ini ketika berjumpa dengan begitu ancaman yang menakutkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lebih parah lagi ketika setiap pribadi sudah saling mencurigai dengan pribadi lain. Bahkan ada yang kecil hati dan tersinggung ketika tidak lagi mengulurkan tangan untuk berjabat. Apa sesungguhnya yang terjadi? Saudara-saudara, masa adalah kata yang menunjuk pada ujian. Masa berarti pencobaan, dan meriba adalah perpecahan dan pertengkaran. Itulah sebabnya krisis air hidup di Refidim diangkat dalam bacaan Alkitab saat ini. Tempat itu disebut masa dan meriba. Umat Israel bertengkar dengan hamba Tuhan, dengan Musa. Mereka mencobai Tuhan. Iman mereka dilanda krisis, bukan hanya hidup mereka. Mereka bertanya, adakah Tuhan di antara kita atau tidak? Adakah Tuhan di antara orang-orang yang merasa diri bahwa orang-orang yang masih ngotot berjumpa dengan orang lain adalah orang-orang yang tidak berhikmat? Dan sebaliknya orang-orang yang tidak mau lagi datang bersekutu
Orang-orang yang menghindari persekutuan ibadah disebut sebagai orang-orang yang tidak beriman. Apakah demikian? Saudara-saudara, hidup ini tidak bisa tidak, memang harus kita hadapi. Hidup ini tidak bisa tidak harus berjumpa dengan ujian. Orang yang tidak teruji adalah orang yang tidak berkualitas. Orang yang menghindar dari ujian adalah orang yang tidak pernah layak untuk masa depan. Saudara-saudara, saya mau mengingatkan kita semua, mari kita hadapi ujian hidup ini bukan dengan pertengkaran, bukan dengan saling caci maki, bukan saling sudut menyudutkan, tapi mari kita saling mendoakan, mari kita saling mengingatkan dengan penuh kasih, mengambil sikap, berdiam diri, dan jangan lupa ketika kita di rumah kita masing-masing, bertanyalah, apakah kita online dengan Tuhan atau hanya online dengan media sosial kita? Betulkah orang-orang yang masih ngotot beribadah di tempat ibadah sana atau orang-orang bodoh dan tidak berhikmat? Demikian juga kita yang masih susah dan sulit untuk melepas diri datang ke bait Tuhan. Jangan sekali-sekali menuding mereka yang di rumah sebagai orang-orang yang tidak beriman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beriman dan berhikmat itu tema yang viral belakangan dan kemudian tidak mudah untuk dijawantahkan. Yang bagaimana beriman dan berhikmat, padahal dua kata itu tidak pernah bisa dipisah. Orang beriman adalah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang beriman. Tapi persoalan iman dan hikmat sekarang dipertentangkan dan diadu dan dipisahkan. Tidak demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Iman dan hikmat adalah satu kesatuan yang melekat dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari menghadapi krisis hidup ini, menghadapi ujian ini, kita hindari pertengkaran dan perpecahan. Jika kita tidak mampu untuk memberi damai kepada orang lain, mari damaikan diri kita dengan sikap kita masing-masing. Tetapi selalulah peduli dengan orang lain dengan cara peduli terhadap diri sendiri. Saudara-saudara, tidak ada yang tahu dengan sempurna apa dan bagaimana krisis hidup ini. Tetapi satu hal yang pasti, sebagai orang yang percaya, kita telah berjalan dari satu persinggahan ke tempat persinggahan yang lain oleh tuntunan tangan kasih Tuhan. Maka yakin dan percaya ketika kita beriman, kita tidak akan pernah binasa di krisis kehidupan itu. Dari gunung batu sekalipun, Tuhan Allah kita mampu mengeluarkan air hidup. Saudara-saudara, mari hindari pertengkaran, hindari perpecahan oleh ujian ini, oleh pencobaan ini. Damaikan hati kita dan teruslah berkokoh iman, percaya, harap dan kasih kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.